Hola, ¿cómo están? Balik lagi ke YouTube channel Evi Anwar, seorang anak Indonesia yang saat ini lagi tinggal di Kolombia. Buat kalian yang baru datang ke YouTube channel ini, perkenalkan nama gue Evi. Dan saat ini di Kolombia gue tuh tinggalnya di pedesaan, jadi lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkebun dan bertani, berternak, segala macam gitu. Tapi bukan cuma itu aja yang bakalan kalian bisa dapat di YouTube channel ini, karena gue juga suka traveling dan juga suka makan, suka ngamatin budaya dan bahasa. Nah, konten-konten tersebutlah yang bisa kalian dapatkan di YouTube channel gue ini. Di video kali ini gue bakal nunjukin cara gue nanam ubi. Nah, di sini gue ada beberapa jenis ubi yang gue punya. Ada 3 jenis ubi. Ini bisa kelihatan dari perbedaan daunnya ya. Yang ini bentuknya kayak gini, bulat, dan dia tuh agak bentuk hati. Yang ini juga tuh. Terus ada yang ungu. Ini sebenarnya bentuk daunnya tuh berbentuk hati juga. Dan ini yang terakhir bentuknya kayak jari gitu ya, bercabang 5 gitu. Di antara ketiga jenis ubi ini, yang paling enak tuh dagingnya yang ini. Dan kalau nggak salah tuh dagingnya warna ungu, sementara yang ini putih, yang ini agak putih kekuningan. Yang ini sama yang ini tumbuhnya tuh cepet, daunnya tumbuh cepet banget. Dan untuk yang ini sama yang ini tuh tumbuhnya sangat cepat. Sementara yang ini, yang ungu, itu lambat banget. Untuk daunnya kadang-kadang suka gue panen juga untuk ditumis, biar lebih enak daun mudanya. Yang ini, kalau yang ini kayak bayam banget. Sementara kalau yang ini kayak kangkung ya. Tuh, yang ini udah mulai sudah kelihatan akarnya. Yang ini juga udah mulai tumbuh akarnya. Sebenarnya ini bibit yang gue dapat dari temen gue, karena sebelumnya tuh gue ada bibit juga udah tanam di sini, tapi karena nggak dirawat terus bibitnya hilang. Dan akhirnya gue cuma dapet 8 potong bibit ini. Karena bibitnya nggak banyak, jadi ini gue potong kecil-kecil, pendek deng. Ini mau dimasukin ke seedling bag biar ditaruh deket rumah, jadi bisa dirawat. Sementara sisanya yang lebih panjang ini bakalan langsung ditanam. Tuh, perbandingannya kayak gini. Nah, ini seedling bagnya, jadi gue bakalan tanam kayak gini aja. Nih, cara tanamnya adalah, kan ini ada yang udah bertunas nih. Tunasnya itu dipastikan harus udah ada di luar, jadi dia bakalan tumbuh sempurna, tumbuh daun, jadi dia bisa sehat gitu. Yang ini, yang ini udah busuk, tapi ini ada akarnya. Yang ini nggak ada tunasnya, nggak apa-apa. Tuh akarnya. Ini gua singkirin dulu tanahnya. Oke, kayak gini. Terus suwir-suwir tanahnya tipis-tipis aja, nggak usah terlalu dalam, biar si daunnya, yang tunas daunnya, gampang keluarnya. Nah, kalau yang ini tuh sisa-sisa yang kemarin yang nggak terawat gitu, masih untung dapat bibitnya yang tersisa, dan dia bisa tumbuh dengan subur. Yang ini juga, ini sempat ditanam di luar rumah, di pinggir jalan gitu, di trotoar, dan sehat sih. Nanti ini mau gue tambah tanah lagi deh, biar dia makin banyak akarnya yang keluar.
Ini daun-daun baru tuh, seneng dia dipindahin ke tempat yang lebih bagus. Nah, di video kali ini gue bakal nunjukin gimana cara gue nanam ubi. Sebenarnya ada beberapa teknik. Dulu gue pernah kerja di Australia dan bos gue itu punya kebun ubi. Dulu dia ngasih tahu gue cara nanam ubi ala dia ya, ala kebunnya dia. Nah, kalau ala dia tanamnya tuh langsung kayak gini, panjangnya sekitar 30 sampai 30 cm si bibitnya ini, terus langsung ditancepin gitu, vertikal gitu. Nah, terus ada juga cara yang dia lebih gampang tuh, caranya diagonal kayak gini. Terus ada lagi juga yang diajarin sama temen di mana, di Sulawesi Selatan. Kalau ini kan ini terlampau pendek ya bibitnya. Nah, kalau bisa tuh agak lebih panjang lagi dan dibentuk lingkaran gitu, dibentuk lingkaran kayak gini itu. Kenapa seperti itu? Nah, masing-masing teknik ini kayaknya bakal menghasilkan jumlah ubi yang berbeda-beda. Kalau yang menurut gue ya, kalau yang bentuknya ditanamnya bulat seperti gini, ini tuh nggak makan tempat saat ditanam dan hasilnya tuh juga lebih banyak. Karena apa? Karena setiap buku-buku gini, tunasnya ini bakal menghasilkan ubi kan. Jadi kalau bentuknya seperti ini dengan luas sebesar ini, kita bisa dapat banyak ubi ditumbuh di sini kayak gitu. Sementara kalau yang menurut saran bos gue yang di Australia gitu, kenapa dia dalam kayak gini? Karena dia pengen, sama sih kan setiap buku bakalan tumbuh tunas gitu kan, jadi dia lebih baik, ini juga lebih sedikit makan tempat karena langsung masuk kayak gitu. Dan di tiap buku-buku ini bakalan ada tunas dan akan menghasilkan ubi. Namun kalau buat gue cara ini kurang mudah. Karena apa? Karena bos gue kan dia punya mesin panen ubi, sementara gue di sini kan manual. Jadi kalau dia terlalu dalam untuk nyongkelnya, untuk dipanennya itu bakalan susah. Dan lebih baik bentuknya dibuletin kayak gini, dia nggak bakalan terlalu dalam, jadi waktu panennya lebih mudah gitu kan, gitu. Nah, terus sebelum gue tanam ini, sebelumnya tuh banyak tunas daun-daunnya gitu kan di sini. Tapi gue potongin daun-daunnya karena kan ini bakal masuk ke dalam tanah ya, dari sini sampai sini gue bakal masukin ke dalam tanah. Jadi kalau daunnya tetap ada, dia bakalan busuk dan itu bakal merusak si bibit gue. Jadi yang gue lakukan adalah cuma nyisain ujungnya aja, cuma beberapa daun aja, karena ya kan namanya juga tanaman ya, dia butuh fotosintesis untuk makan. Jadi gue sisain aja ujungnya. Dan waktu ditanam bagian ini bakalan ada di luar, jadi dia nggak bakalan busuk. Mungkin kalian juga bakalan heran ya, kenapa sih cuma ada sedikit banget yang bakalan gua tanam. Karena ya walaupun sedikit gini, tapi dia bakalan menghasilkan banyak ubi. Gimana caranya? Karena setelah ini gua tanam, dia kan bakalan tumbuh daun-daunan lagi. Nah, daunnya itu yang bagian ujungnya, kalau panjangnya udah 30 cm, itu bakalan gua potong lagi dan bakalan gua tanam lagi. Jadi begitulah seterusnya. Jadi walaupun mulainya dari sedikit kayak gini, gua bisa multiplikasi, bisa memperbanyak bibitnya. Sebenarnya cara itu nggak terlalu bagus sih kalau menurut gue ya. Soalnya kalau gue lihat bos gue dulu, dia tuh lebih pilih beli bibitnya itu lebih ke bentuk ubi gitu ya, ubinya langsung, terus ditaruh di tanah, ditutupin sama lapisan tipis tanah, terus dan diusahakan selalu lembab. Nah, saat itulah si ubi bakalan bertunas kan. Nah, dari situ si bos gue baru deh ngambilin vein itu si ubi daun ubi ini baru ditanam. Dan bos gue tuh bilang satu bibit ubi itu bisa 4 kali menghasilkan ini, itu terbaik gitu ya. Nah, kalau gue ini ya karena terbatas bibit, jadi ya udahlah seadanya aja, dan ya harus dijaga baik-baik setelah ini. Nah, oke, daripada panjang lebar, kita langsung aja yuk tanam si ubi-ubi ini.
Oke, disinilah gue bakalan tanam ubinya. Tapi karena bibitnya cuma sedikit, paling cuma 1 meter kali ya yang bakalan ketanam. Terus di sini gue bakalan bersihin dikit dari rumput biar nanti nggak bersaing sama ubi-ubi gue. Nah, ini kotoran kelincinya buat pupuk kandang si ubinya. Udah berapa hari? Udah lama nih. Jadi dia nggak panas, cocok. Dan pas kemarin gua bersihin gitu, banyak cacingnya. Jadi bagus dong ya buat tanah. Oke, ini mulsanya ya. Pastikan daunnya dapat sinar matahari total ya. Tuh, kayak gini. Mulsanya di pinggir-pinggir daunnya aja. Kayak gitu. Oke, selesai gue tanamnya. Jadi sebenarnya ubi ini tuh bukan tanaman yang sulit untuk ditanam sih kalau menurut gue ya. Cuma ya memang kadang hasilnya itu kurang baik kalau kondisi tanahnya kurang bagus, seperti yang gue bilang tadi. Kalau tanahnya nggak berpasir dia kurang bagus. Dan juga kadang di sini tuh ada ada hewan, kalau di sini sebutnya mohohoi, dan itu kadang-kadang suka makanin si umbian itu, jadi banyak bocel-bocelnya si ubinya. Tapi ya kita lihat aja ya hasilnya bakalan seperti apa. Soalnya ubi ini masa panennya tuh kalau nggak salah sekitar 9 bulan, dan ya agak lama sih. Jadi baru sekarang bulan Mei, berarti bulan apa tuh? Bulan Januari baru bisa panen. Dan kalau menurut gue, kalau kita punya ubi di rumah itu sangat oke ya. Soalnya kita bisa dapat asupan karbohidrat sendiri dengan mudahnya gitu. Rawatnya ini paling cuma butuh weeding. Kalau banyak gulma-gulma itu kita harus cabutin. Terus tambahan pupuk kandang, mulsa, air. Dan yang penting itu airnya tuh drainasenya bagus. Jadi dia nggak terlalu lembab tapi nggak becek gitu, nggak basah banget gitu. Terus juga matahari yang full gitu. Jadi udahan ya videonya. Gue udah nunjukin bagaimana cara nanam ubi ala gue. Semoga berhasil, dan doain semoga berhasil. Dan semoga juga gue bisa memperbanyak jumlah ubi bibitnya ini. Jadi sepanjang jalur ini bisa gue tanaman ubi lagi berikutnya. Oke deh, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Kalau kalian suka sama video ini, tolong kasih like. Dan juga kalau menurut kalian video ini baik untuk disebarkan, tolong juga disebarin ke sosial media yang kalian punya. Kasih tahu teman-teman kalian juga yang mau tanam ubi, gimana contohnya menanam ubi ala gue. Terus buat yang belum subscribe, tolong subscribe dan juga like video ini. Terus kalau ada pertanyaan dan juga mau berbagi pengalaman soal menanam ubi, please masukin di kolom komentar, nanti kita ngobrol di situ ya. Oke, terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum, ciao. Terima kasih sudah nonton. Nah, kalau kalian suka dengan video barusan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Tungguin video-video berikutnya ya. Ciao.